Ya, shalom saudara. Di video saya kali ini saya akan berbicara satu topik, yaitu laki-laki tidak membutuhkan cinta. Sebagai dasar firman Tuhan, untuk topik kita kali ini saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 24 yang berbunyi demikian. Para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian pula para istri kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal. Perhatikan, perintah Tuhan kepada istri adalah tunduk. Bukan mencintai, bukan mengasihi, tetapi tunduk. Dasarnya adalah seperti jemaat tunduk kepada Kristus yang ada kepala dan penyelamat tubuh. Jemaat bisa tunduk kepada Kristus karena jemaat percaya kepada Kristus. Tidak mungkin seseorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan dia mau tunduk kepadanya. Jadi untuk seseorang bisa tunduk kepada Kristus, syaratnya harus percaya. Dan dasar ini juga menjadi dasar hubungan istri kepada suaminya. Sehingga perintah Tuhan kepada para istri adalah untuk tunduk. Hai istri, para istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sama, seorang istri akan tunduk kepada suaminya ketika dia percaya kepada suaminya. Jadi esensinya adalah seperti jemaat tunduk kepada Kristus, maka aplikasinya, penerapannya, seorang istri pun harus tunduk kepada suaminya. Dan dasar untuk tunduk ketika dia percaya kepada suaminya. Iya saudara, apa sih makna perintah Tuhan kepada istri untuk tunduk kepada suaminya? Yang pertama, seorang istri akan tunduk kepada suami ketika dia percaya. Mustahil seorang istri yang tidak percaya kepada suaminya, dia mau dan bisa tunduk kepada suaminya. Ketika seorang istri dia percaya bahwa suaminya itu mengasihinya, suaminya mencintainya, suaminya sangat peduli kepada dia, suaminya penuh dengan pengorbanan, suaminya rela melakukan apa saja bagi istrinya. Dan ketika dia merasakan itu, dan dia percaya bahwa suaminya sangat mengasihi dan menyayanginya, sangat mengasihinya, maka dengan mudah seorang istri akan tunduk kepada suaminya. Kenapa? Karena dia mempercayai suaminya. Dia percaya suaminya sangat cinta, sangat sayang kepada dia. Sama seperti Kristus yang sudah berkorban bagi kita, mengorbankan nyawanya bagi kita, mengorbankan hidupnya bagi kita, sehingga kita yang harusnya mati, harusnya binasa, kita dapatkan pengampunan dosa, kita dapatkan hidup yang kekal. Sudah tahu mengapa hari Minggu yang orang lain sementara liburan mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa ngelencer, tapi orang Kristen mau repot-repot ke gereja, memberikan waktunya, memberikan uangnya, membawa persembahan, dan melayani, bahkan melakukan apa saja, karena dia merasa bahwa dia sudah dicintai, dia sudah dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita mau menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita
mau mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Hal ini juga berlaku ketika seorang istri, dia percaya, dia merasakan bahwa suaminya sudah melakukan banyak hal untuk dirinya, mengorbankan dirinya untuk istrinya, maka seorang istri dia juga akan memberikan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada suaminya yang sudah menunjukkan kasih, menunjukkan cintanya kepada istrinya. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan tidak memerintahkan istri untuk mengasihi atau mencintai suaminya, tapi Tuhan memberikan perintah saudara istri untuk tunduk kepada suaminya? Karena memang suami tidak butuh dicintai, tidak butuh dikasihi oleh pasangannya, tetapi suami butuh dipercayai. Bagi para suami tentu paham ini. Kalau orang yang masih masa-masa pacaran, ya barangkali seorang laki-laki tidak akan memahami akan kalimat ini. Seorang suami justru akan merasa tertekan, merasa stres ketika dicintai oleh istrinya. Mengapa? Begini saudara, seorang wanita atau seorang istri itu akan merasa happy, merasa bahagia, merasa sukacita ketika dia banyak ditanya oleh suaminya. Ketika ditelepon, halo say, halo beb, kamu sedang di mana? Kamu sedang apa? Dengan siapa saja? Sudah berapa lama kamu di situ? Kamu cerita apa saja sih? Bagi seorang wanita itu sesuatu yang oke. Dia merasa diperhatikan, dipedulikan oleh suaminya. Tetapi hal itu tidak otomatis berlaku bagi para suami. Ketika suami sedang berkumpul dengan teman-temannya, teman-teman kantornya, mungkin sedang makan siang, kemudian tiba-tiba ditelepon istrinya. Halo beb, halo say, kamu sedang di mana? Oh, sedang makan. Di mana? Oh, di sini suatu tempat. Dengan siapa saja? Kok sudah lama kok enggak balik-balik kantor? Apa sih yang diobrolkan? Atau ketika sudah sore, waktunya pulang, kenapa belum pulang? Dan sebagainya. Dan ketika selesai menutup telepon, dia akan ditanya teman-temannya. Siapa yang telepon? Istri ya? Wow, sedang diawasi ya? Sedang dipantau ya? Nah, makanya dia mungkin akan oh enggak, ini dari teman, oh ini dari mama dan sebagainya. Kenapa? Dia mungkin akan merasa malu ketika dia ngomong jujur dengan teman-temannya. Dia nggak apa-apa. Oh, ternyata sedang dipantau ya, sedang diawasi ya, sedang dimata-matai ya. Dan sehingga dia merasa malu dengan teman-temannya. Maka ketika dia pulang, dia akan marah kepada istrinya. Nah, saudara, inilah bedanya ketika seorang wanita banyak ditanya, dia merasa dipedulikan. Tapi ketika seorang suami banyak ditanya, merasa tidak dipercayai. Dia merasa dicurigai, atau merasa dia mau dikendalikan, dikuasai, diatur-atur oleh istrinya. Bahwa dia ada seorang suami yang mungkin takut atau tunduk kepada istrinya. Makanya di sini Tuhan memberikan perintah kepada para istri, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu." Dan dasar untuk bisa tunduk itu adalah karena percaya. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan seorang suami yang powerful? Jawabannya adalah kepercayaan terhadap apa yang dikerjakannya. Ketika seorang istri percaya dan menghargai atas pencapaian suaminya, atas apa yang telah dikerjakannya, maka dia merasa menjadi seorang laki-laki sejati. Ketika
dia dipercayai oleh istrinya, suami akan merasa dicintai. Ketika seorang istri berkomentar, "Wow, bagus sekali ya yang dikerjakan papa ini, unik, artistik, luar biasa." Wah. Kemudian dia akan berkata, "Wow, keren. Papa memang luar biasa. Papa tadi kerjakan sendiri ya ini?" Iya dong. Dia akan bangga dan dia sebagai seorang laki-laki yang bisa menyelesaikan, mengatasi semua masalahnya. Seorang istri bisa berkata, "Sudah selesai urusan papa tadi?" "Sudah." "Wah, hebat dong." Dengan kalimat-kalimat yang sederhana itu, ternyata itu membuat citra diri seorang laki-laki, citra diri seorang suami itu menjadi powerful, merasa hebat. Jadi ketika seorang suami merasa dipercayai oleh istrinya bahwa dia sanggup bukan hanya menyelesaikan masalahnya, mengerjakan tanggung jawabnya, tapi juga dia bisa memberikan rasa tanggung jawabnya kepada keluarganya, maka disitulah seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami akan menjadi sangat-sangat powerful. Kuncinya apa? Ketika dia dipercayai. Jadi sekarang untuk para istri, para wanita, ketika engkau ingin menunjukkan rasa kasihmu, rasa cintamu kepada suami saudara tentunya, tunduklah dan percayailah dia.